Baik, untuk acara ini sangat bermanfaat. Semoga bisa lebih banyak lagi acara-acara seperti ini untuk mendukung perusahaan-perusahaan dan juga manpower untuk selalu berkembang dan lebih maju dalam Kaizen. Selamat pagi dan selamat datang. Mari kita mulai acara kita pada hari ini, ya. So how do we can continue growing our business, remain competitive, protect our people even in the face of external forces that are way beyond our control. Kita lihat ini sebagai opportunity, kita akan bisa menjawabnya sebagai ini hard empty. Depend on perspektif kita. Kalau menurut saya point of view-nya itu lebih positif. Kalau saya melihatnya ini adalah full. You have to imbue your team into the mindset that every crisis is an opportunity. So the key thing is they constantly improve. Where setiap hari setiap orang thinking about improvement, not just you. Right? As leader, wah, bottleneck at you. Why? How come you haven't finished? Oh, but waiting for you. But waiting for you. Wah, I already work half full hour already still waiting for me. From top to down, contribute into building a sustainable process. So reduce the process information. Yeah. So in the terms of KPI, it actually represents the actual output over the maximum possible output. So very simple. Okay, actual versus maximum possible. Yang pertama ada turnover yang cukup tinggi, Pak. And the way how to do the standardization. Apapun ini bisa menjadi resisten untuk melakukan perubahan. So with that in mind, when we actually started the company, we make sure that we consider the people side. And especially when we are trying to spend years of doing research and development, trying to build our solution. Sudah online, jadi kita akan tunggu beberapa saat sampai datanya streaming. Saya berterima kasih atas terselenggaranya acara ini. Kita mendapatkan insight dari apa yang selama ini kita lakukan di industri. Ada juga beberapa hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, yang dapat kita bawa nanti ke tempat kerja kita. Ini acara yang sangat bagus. Sekali lagi terima kasih. Top management itu harus punya needs, motivasi untuk bisa jalankan Kaizen. Itu kalau nggak ada demand, nggak ada needs, ya nggak ada gunanya. Seringkali kan oke kita perlu karena diminta kan, misalkan kalau partnernya dan sebagainya jalankan, tapi dia nggak akan full di sana. Itu yang pertama. Nah, setelah need ada, yang kedua yang challenge adalah konsep C. Konsepnya harus benar, karena banyak sekali yang top management itu melihat bahwa Kaizen itu seperti obat langsung sembuh, obat segala penyakit. Jadi lihat Kaizen itu sebagai tool. Kalau yang dua tadi tidak dapat, komitmen nggak akan dapat. Ada fundamental yang sangat penting di sana. Yang namanya fundamental itu apa? Yang pertama adalah goal alignment. Jadi apa yang di atas sama di bawah tahu semua terlibat. Ya kan? Lalu yang kedua ada problem solving. Yang ketiga ada review. Kalau tiga ini sudah jalan, fondasi sudah kuat, maka kita bisa lari lebih cepat. Building a Kaizen organization is like exercising your muscle. The brain, which is you, can be thinking very fast, but if your hand is not trained, you cannot run fast. So your weakest link is your muscle. In the company is your team. How well your team flex the muscle, move according to your plan. I think that's the most important thing. We want to make sure that customers are serious, has the top management commitment, and also they really have the willingness to learn. Again, coming in is really to help, to accelerate, to boost the culture change. Mindset of like when there is a problem, it is not a problem, but it's the opportunity for improvement. So when you have that mindset, that is already a winning. Ini bisa dilakukan itu dengan
adapt konsep lean thinking. Doing business process optimization, integration, whatever. Pernah tahu kan yang namanya mudah, murah, muri, itu gunakan di sana. Kalau misalkan diperlukan, cari konsultan untuk membantu. Karena itu harus, dalam kondisi apapun harus itu ada. Lama kita bisa merubah dari mikro manajemennya atasan gitu ya, menjadi makro manajemen karena menjadi culture. Paling penting pertama, terutama yang ada unitnya ya, itu adalah show the example. Saya tidak mencari kesalahan orang. Cara yang paling gampang itu adalah orang belajar dari kesalahannya. The requirement for result and the requirement of the team. Most of our shop floor people is Gen Z. You are not alone. Pada saat top management atau company itu punya goal, punya target. Target itu harus di cascade down sampai ke bawah sesuai dengan levelnya. Libatkan mereka untuk setiap karyawan what you can do, what you can contribute ke sana. Jadi semua orang terlibat, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing.